Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia saat ini. Dia benar-benar akan lebih berkomitmen sama kamu, akan jujur sama kamu terhadap segala hal yang telah dia sembunyikan selama ini. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, karir, kehidupan, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia saat ini. Dia akan benar-benar lebih berkomitmen sama kamu. Dan dia akan jujur atas segala hal yang telah dia sembunyikan, dia rahasiakan selama ini kepada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ada Seven of Swords dan Seven of Swords tegak lurus. Ada The Moon energy, The Moon reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius, dan The Moon energi dari Pisces. Di Seven of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Moon yang reverse terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwasannya memang banyak hal yang sudah kau lalui bersama dengan dia. Banyak hal yang terkadang membuat kamu merasa capek, merasa lelah menghadapi sifat, sikap, tindakan dia selama ini ya. Banyak proses yang sudah kalian perjuangkan bersama, tapi juga banyak hal-hal yang terkadang membuat kamu merasa overthinking tentang dia, tentang hal-hal yang dia sembunyikan pula dari kamu selama ini. Dan gak bisa dipungkiri hal-hal yang kau overthinkingkan tersebut itu juga terkadang menjadi pemicu dalam pertengkaran, percekcokan yang terjadi antara kamu dengan dia. Tapi entah kenapa bagi yang resonate, apapun ceritanya, apapun kondisi tentang hubungan kamu dengan dia, ya kamu masih bertahan sama dia atau kamu masih menjalani kehidupan kamu secara baik di sini ya. Dan entah kenapa dianya merasa sadar hidup dia begitu berat atau begitu susah tanpa kamu, sehingga saat ini dia benar-benar punya pemikiran untuk tidak akan memanipulasi kamu lagi, untuk tidak akan berdrama atau bertopeng lagi di hadapan kamu. Dia akan bisa berdiri tegak ya ketika bersama dengan kamu, dan ketika dia menyadari itu maka ya dia benar-benar akan berusaha untuk baikin kamu, dapetin kamu lagi, ngikat kamu lagi, atau bahkan membuat kamu percaya lagi sama dia. Dia melakukan itu dengan cara apa, Najah? Ya dengan cara untuk terus ngejar kamu di sini. Dengan cara untuk terus mengoneksikan diri sama kamu di sini.
dengan cara untuk terus mencari simpati empatimu di sini. Ya walaupun dia masih banyak sekali hal-hal yang terkadang itu mengundang suatu kedramaan, tapi entah kenapa ya dramanya terminimalisirkan gitu loh ibaratnya. Ya, karena memang dia di sini punya keinginan untuk bisa lebih berkomitmen sama kamu dan berproses kembali bersama dengan kamu gitu loh di sini. Ya walaupun kadang kamu cuekin dia, walaupun kadang kamu abaikan dia karena marahnya kamu, kecewanya kamu, sedihnya kamu tentang sikap sifat dia selama ini, tapi entah kenapa dia tetap akan berusaha untuk bagaimana caranya membuat kamu untuk ketarik lagi sama dia di sini. Nah, kemudian ada Six of Wands dan Six of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. The Six of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwasannya ya memang nggak bisa dipungkiri juga. Karena dia begitu tak ingin kehilangan kamu, dia begitu sayang sama kamu, dia akan berusaha untuk lebih baik. Dan tidak hanya sekedar lebih baik, tidak hanya sekedar berubah, tapi dia akan jujur sama kamu. Dia akan jujur sama kamu atau dia akan lebih terbuka sama kamu tentang hal-hal yang dia pendam selama ini, tentang rencana-rencana dia, tentang masalah-masalah yang dia hadapi pula di sini, atau bahkan ya tentang kenakalan-kenakalan yang dia lakukan di belakang kamu. Karena dia berpikir ketika dia jujur, ketika dia terbuka, ketika dia nggak ada lagi rahasia-rahasia ya di belakang kamu, dia berpikir kamu akan memaafkan dia, dia berpikir kamu akan mau lagi untuk memberi dia kesempatan, karena memang selama ini yang selalu kamu utamakan ya kejujuran gitu loh di sini. Ya. Nah, kemudian ada Ace of Cups dan Ace of Cups reverse. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. The Ace of Cups yang reverse terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwasannya ya dia akan jujur ketika dia pernah menyembunyikan sesuatu hal tentang seseorang yang ada di hati dia selain kamu. Dia akan jujur tentang bagaimana dia yang diam-diam pernah peduli sama orang lain atau bahkan sama keluarga dia di belakangnya kamu tanpa sepengetahuan kamu. Atau bahkan dia juga akan jujur pula pernah membeli sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang dia sukai, dia senangi di belakangnya kamu, tapi kamu tidak suka akan itu gitu loh di sini. Ya, benar-benar ini akan cukup membuat kamu merasa shock pula di sini atas kejujuran dia atau bahkan rahasia yang dia sembunyikan. Tapi ya entah kenapa walaupun demikian dia melakukan ini semua karena memang dia nggak mau lagi ada kesalahpahaman dengan kamu. Nah, kemudian ada Page of Wands dan Page of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Page of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya. Dia benar-benar punya harapan, punya keinginan ketika dia sudah jujur, dia sudah terbuka tentang rahasia yang dia sembunyikan. Kamu benar-benar mau kembali lagi sama dia, kamu mau bersikap nice lagi sama dia seperti dulu. Kamu adalah harapan terbesar di hidup dia. Dia berharap untuk selamanya bersama dengan kamu. Dia berharap untuk benar-benar bersatu, berjodoh sama kamu dan tak terpisahkan di sini. Dia sayang sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu di sini. Dia akan benar-benar lebih berkomitmen sama kamu. Itu rencana dia di sini, ya. Ada the Tower moment tegak lurus.
The Tower moment, energi dari elemen api, lagi-lagi elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Tower moment tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwasannya yang memang banyak hal yang membuat kamu merasa kecewa sama dia. Banyak hal yang membuat kamu merasa sedih ya ketika dia terbuka, ketika dia jujur, karena kejujuran itu sangat menyakiti kamu, di mana dia ada cinta yang lain, dia ada kepedulian kepada yang lain, atau bahkan sebagian dia ada merawat orang lain di sini, atau dia mengeluarkan banyak uang dia untuk orang lain di sini, atau bahkan ada kejujuran dia yang di sini bersikap tidak baik di belakangnya kamu, atau dia punya perilaku atau sikap tindakan yang benar-benar semacam nyeleweng gitu loh di sini ya, sesuaikan dengan situasi dan bahasa masing-masing ya. Atau bahkan dia pernah melakukan suatu kesenangan sesaat, atau bahkan pernah ada action yang dia lakukan dari temperamennya di sini. Jadi benar-benar kau akan merasa shock, kau akan merasa tidak nyangka, kejujuran itu sangat menyayat hatimu di sini. Kau merasa kayak ternodai, kau merasa kayak komitmen yang kau bangun rusak, kau merasa kayak kau tidak menyangka orang yang kau kira baik ternyata sejahat itu, atau sebrutal itu gitu loh, ibaratnya seperti itu ya. Nah, tebaran pertama, energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, terutama Pisces energinya dominan. Kemudian energi dari elemen api kuat sekali di sini, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen udara tebaran pertama kurang mendominasi, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Nah, kemudian ada Nine of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Nine of Pentacles reverse disinkronkan dengan Seven of Swords tegak lurus terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya bahwasannya yang memang walaupun berat, walaupun penuh lika-liku, walaupun banyak hal yang membuat kamu berdarah-darah selama ini bersama dengan dia, tapi nggak bisa dipungkiri kau begitu tulus sama dia, kau begitu selalu support dia, bahkan kau seperti selalu mendoakan dia, atau bahkan kau selalu seperti kayak berharap adanya kebahagiaan, kestabilitasan di hubungan kamu dengan dia di sini. Jadi selama ini kamu terlalu effort untuk dia. Ada King of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, lagi-lagi elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The King of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Moon yang reverse terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya. Ya karena kamu terlalu effort untuk dia, kamu terlalu memberikan segala-galanya untuk dia, atau bahkan kamu terlalu memprioritaskan dia selama ini, itu yang membuat dia merasa bersalah, merasa menyesal pula. Itulah yang membuat dia gak mau kehilangan kamu, itulah yang membuat dia benar-benar menyadari kesalahan dia sehingga dia ingin bertaubat atau dia ingin berubah. Itulah kenapa dia akan terus ngejar-ngejar kamu sampai kapanpun. Dia akan terus berusaha untuk meyakinkan kamu agar kamu mau percaya lagi sama dia di sini. Sekalipun kau cuekin dia, sekalipun kau di sini kayak blokir dia, atau sekalipun kau di sini kayak ibarat kata menutup diri dari dia, tapi entah kenapa dia tetap tidak akan menyerah di sini. Ya. Dia melakukan ini semua karena dia ingin berkomitmen. Dia melakukan ini semua ya karena dia sayang sama kamu. Dan dia gak mau ada rahasia-rahasia. Dia gak mau bermuka dua lagi di depan kamu. Dia gak mau. Dia pengen terlihat lebih apa adanya dengan kejujurannya dan dengan rahasia yang dia bongkar kepada kamu dalam waktu dekat. Ada Eight of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces.
The Eight of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Six of Wands tegak lurus, terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya, bahwasannya ya dia sudah nggak mau lagi hubungan dia dengan kamu on off kayak kemarin ya, kayak sekarang ini dia udah nggak mau lagi. Dia juga udah ngerasa ya dia benar-benar ingin berubah, dia benar-benar ingin berkomitmen, sehingga dia akan berusaha untuk menarik kamu atau menjemput kamu, atau bagaimana caranya untuk membuat kamu mau kembali lagi sama dia, dan dia akan membangun suatu komitmen dan benar-benar akan berupaya untuk membahagiakanmu di sini. Ya walaupun pada kenyataannya dia akan jujur pula ketika dia on off sama kamu selama ini karena ada yang lain di hati dia, atau ada sesuatu hal yang lebih dia prioritaskan daripada kamu, atau ada sesuatu hal lain yang memang selama ini juga mempengaruhi dia sehingga dia nggak begitu stabil sama kamu. Tapi ya untuk saat ini dan ke depannya, bagi yang resonate ataupun dalam waktu dekat, dia benar-benar akan berubah dan dia nggak mau mengulangi kesalahan dia lagi. Dia nggak mau dalam situasi mohon maaf semacam bodoh seperti dulu-dulu atau kemarin-kemarin lagi ya. Dia udah nggak mau dalam hal tersebut gitulah di sini. Nah, kemudian ada Ace of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api, ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Ace of Cups reverse, terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya, bahwasannya dia akan bahagiakan kamu di sini. Dia akan menebus segala kesalahan dia kepada kamu di sini. Dia akan berusaha untuk bagaimana caranya melakukan segala sesuatu yang itu bikin kamu senang di sini. Dia nggak mau bikin kamu sedih lagi, dia nggak mau bikin kamu kecewa lagi di sini. Dan dia akan benar-benar melakukan segala cara untuk kamu bisa maafin dia, terutama untuk kamu bisa menerima segala kejujuran dia di sini. Walaupun kejujuran itu ya tentang pengkhianatan juga salah satunya bagi yang resonate. Ada Five of Pentacles tegak lurus. Pentacles, energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Five of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Page of Wands tegak lurus, terbaca bagi yang resonate. Di sini menunjukkan dengan amat sangat jelas ya. Dia berharap untuk bisa bersama, berkomitmen dengan kamu lagi karena memang dia ngerasa kamu yang terbaik. Dia ngerasa kayak banyak orang yang hanya memanfaatkan dia, banyak orang hanya memanipulasi dia, banyak orang hanya pengen senangnya saja. Dan dia memandang berbeda di kamunya karena dia menilai, dia melihat kamu benar-benar tulus sama dia. Dan dia juga akan jujur, akan terbuka sama kamu tentang uang dia selama ini larinya kemana aja, tentang uang yang selalu dia pegang habis itu benar-benar dibuat apa di sini. Bahkan dia akan jujur sama kamu tentang dia yang juga pernah merugikan orang lain pula dalam hal uang dan pekerjaan. Begitu. Bagi yang resonate. Ada Four of Swords dan Four of Swords tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Four of Swords tegak lurus disinkronkan dengan The Tower moment tegak lurus, terbaca bagi yang resonate. Ya, walaupun ini akan bikin kamu shock dan kaget dengan kejujuran dia, tapi ya dia ngerasa ini harus tetap dia lakukan. Ya, dan dia berharap kamu maafin dia. Karena ketika dia tidak jujur sama kamu, dia akan selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan selama ini bagi yang resonate ya, ketika dia berbohong sama kamu atau tidak jujur atau bahkan merahasiakan sesuatu dari kamu, dia selalu dihantui dengan rasa bersalah, rasa penyesalan, rasa berdosanya dia ke kamu, ibaratnya seperti itu. Ya, dia benar-benar di sini nggak mau melukai kamu lagi. Dia juga pengen hidup dia lebih tenang. Itulah kenapa dia akan jujur. Nah, tebaran kedua, energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen tanah ya, elemen tanah Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian ada elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di tebaran kedua kurang mendominasi. Nah, kemudian ada the sun reverse.
The Sun, energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di The Sun yang reverse disinkronkan dengan tebaran pertama, tebaran kedua, terbaca bagi yang resonate bahwasannya ya memang dia akan berkomitmen sama kamu karena dia nggak mau lepas dari kamu. Ya akan ada kejujuran rahasia yang terungkap dan sebagian besar ini tentang pengkhianatan, tentang seorang yang ada di hati dia, tentang hal-hal yang kaitannya dengan keluarga dia juga, tentang hal-hal yang kaitannya dengan dia yang dipengaruhi, tentang hal-hal yang kaitannya di mana dia pernah merugikan orang lain pula, tentang bagaimana dia yang punya masa lalu yang begitu kelam ya di masa lampau dan ada kaitannya dengan temperamennya dia di sini, dan dia akan jujur kepada kamu tentang bagaimana dia yang selama ini selalu berbohong ketika dia berjauhan sama kamu atau ketika dia tidak bersama dengan kamu di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwa dalam sebuah hubungan memang pada dasarnya itu komitmen harus kuat, kejujuran harus benar-benar kuat pula satu sama lain ya. Karena ketika tidak ada hal tersebut ya hubungan akan retak, hubungan akan toksik, hubungan akan tidak sehat, dan hubungan itu ya hanya akan membawa masalah-masalah dan masalah ketika memang tidak ada dasar yang kuat dalam suatu hubungan yang dibangun gitu loh di sini. Ya, nah ketika dia ada niat untuk berubah dan dia benar-benar ingin jujur sama kamu, nah ini tergantung kamu mau beri dia kesempatan atau tidak. Ya, kau juga bisa lihat tentang bagaimana keseriusan dia, tentang bagaimana perubahan dia. Itu juga perlu kamu pertimbangkan ya, karena bagaimanapun juga ya setiap orang punya hak untuk diberi kesempatan, dan setiap orang yang pernah disakiti juga punya hak untuk memberi kesempatan atau tidak memberi kesempatan, tergantung bagaimana lukamu. Jadi ketika kau ngerasa kau nggak mau memberi kesempatan, silakan, nggak apa-apa, kau harus lebih tegas. Jangan kau paksakan diri kamu untuk memberi kesempatan hanya karena kasihan sama dia, hanya karena melihat dia berubah gitu aja, hanya karena melihat adanya perubahan sedangkan hatimu masih luka. Begitu, sembuhkan diri kamu dulu, tenangkan diri kamu dulu, damaikan jiwa kamu dulu, maafkan dirimu, maafkan hal-hal yang telah terjadi, maafkan dia, barulah kau bisa berpikir secara jernih tentang apa yang harus kamu lakukan ke dia dalam hal kesempatan, dalam hal menerima ataupun tidak. Baik itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini, dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.